kabar? Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Amar gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Fajar, kalau nggak salah besok kan mau mengadakan supervisi ya? Ya, besok rencananya di kelas 11.5. Kelas 11.5. Jam ke berapa itu? Jam ke-4 sampai jam ke-6. Oke. Sebelum mulai besok supervisi, gua kemarin tahu berapa? 3 lah. Oh, mau Ya. wawancara gitu ya, Bu? Ya. Tentang tujuan pembelajaran untuk besok. Untuk tujuan pembelajarannya sih, saya ingin memodel di pembelajaran itu ingin memodelkan pinjaman dengan anuitas. Kemudian saya juga ingin melihat peserta didik itu mampu nggak melihat pengaruh dari masing-masing parameter terhadap si anuitas itu sendiri. Oke. Sekarang area pengembangan yang mau Bapak capai itu apa? Pengembangan yang ingin saya kembangkan di diri masing-masing peserta didik ada 3 nih. Yang pertama itu saya ingin melihat peserta didik itu terlibat aktif di dalam kegiatan diskusi. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik itu harus saling menghargai pendapat siswa lainnya tentunya. Kemudian yang ketiga itu tentunya sebagai guru, saya rasa bukan hanya di pembelajaran saya saja, tetapi untuk guru lain juga. Guru itu ingin peserta didik itu terlibat secara aktif gitu di dalam proses pembelajaran. Strategi apa yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai? Yang pertama itu saya ingin memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengemukakan pendapat mereka. Kemudian strategi yang kedua itu saya ingin memberikan di awal pembelajaran, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik. Oke, itu bagus sekali tuh. Ya, agar siswa itu nanti tergugah gitu ya. Berarti nanti saya besok minta izin untuk ikut dalam kelas nih, mendampingi Pak Fajar. Bukan saya menilai, tapi saya mendampingi, ingin melihat karakter anak-anak dalam belajar, juga Bapak dalam mengekspor ke anak-anak gitu ya. Udah, sampai ketemu besok ya Pak ya. Oke, siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11.5, apa kabar semuanya, sehat? Oke, sehat semua ya. Tapi Bapak mau absen dulu nih. Oke. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Adela, Nashwa, Putri. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Setelah minggu lalu, masih ingat kalian belajar apa? Minggu lalu kita belajarnya tentang apa aja? Tapi sebelum kita lanjut lagi, Bapak mau ada satu orang yang menjelaskan anuitas itu apa? Siapa yang berani? Silakan. Tasya, silakan. Besar angsuran tiap periode. Jadi kalau periodenya per tahun, berarti setiap tahunnya sekian gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang Bapak tanya, besarnya anuitas itu setiap periodenya sama atau berbeda? Berbeda. Besarnya anuitas setiap periodenya. Yakin? Yakin. Kenapa sama? Yang berubah itu apa? Bunga. Yang berubah itu bunga dan angsuran pokoknya. Jadi kalau misalkan anuitasnya itu 1 juta per bulan atau per tahun, maka untuk bulan berikutnya atau untuk tahun berikutnya dia tetap 1 juta gitu ya. Yang berbeda itu adalah bunga dan juga angsuran pokoknya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang Bapak ingin tanya kembali, minggu lalu kita sudah bisa membuat tabel rencana lunasan ya. Di mana di sana ada berapa kolom? 6. Ada berapa? 6. 5 yakin? Ada berapa? 5 ya? 5. Coba sebutkan. Kolom pertama itu diisi dengan apa? Bulan kesekian atau periodenya. Kolom kedua? Awal atau sisa hutangnya. Kolom ketiganya? Bunganya. Kemudian kolom keempatnya? Ya. Kemudian kolom kelimanya adalah atau bisa kalian lihat ya di layar depan. Di sini adalah contoh dari tabel pelunasan. Nah, ini ada bulan keberapanya. Bulan keberapa? Apakah selalu sama bulan keberapa di sini? Di kolom pertama ini?
Tergantung periodenya nanti. Kalau periodenya tahun berarti tahun per M gitu ya. Nah kemudian hutang awal, kemudian ada bunga, ada angsuran dan juga sisa hutang. Nah untuk mengisi kolom pertama Bapak rasa tidak ada kemampuan khusus di sini. Jadi sebenarnya tinggal kita tulis 1, 2 dan seterusnya sampai dengan periode yang sudah ditentukan. Kemudian untuk hutang awal diisi oleh besarnya hutang si peminjam gitu ya awalnya. Untuk mengisi kolom angsuran pokok berarti tinggal anuitas dikurang dengan bunga. Jelas sampai sini? Nah kemudian untuk mengisi kolom parkir atau sisa hutang caranya adalah sisa hutang di periode pertama dikurang dengan angsuran pokoknya, tetapi jangan kalian kurang dengan anuitasnya. Oke, paham di sini ya. Kemudian untuk baris kedua dan seterusnya itu tinggal kalian pindah-pindahkan saja. Sisa hutang kalian letakkan di kolom kedua, baris kedua, dan cara mengisi yang lainnya sama seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke, paham sampai sini? Dan nanti tugas kalian saat mencatat, Bapak ingin kalian melengkapi step yang kurang misalnya. Ya. Jadi nanti kalian hitung dulu nih 1,01 pangkat 2 itu berapa? Kalian tulis dulu di step berikutnya. Kemudian 0,01 dikali 10 juta itu berapa? Kalian tulis di step berikutnya sampai nanti menghasilkan 67.327,78. Jelas sampai sini? Nah sekarang kalau misalkan saat ulangan nanti Bapak memberikan 5 soal yang mengharuskan kalian membuat tabel pelunasan, apakah setuju? Ya. Boleh, silakan. Oke Pak Fajar nih, kemarin saya kan udah masuk saat okupasi. Oh ya. Sekarang saya mau mencoba menanyakan setelahnya gitu. Oh, paskanya ya. Sudah waktu ya? Siap. Siap, oke. Udah berapa yang saya tanyakan nih setelah saya melihat kemarin. Bagaimana pendapat Pak Fajar setelah pembelajaran yang kemarin dilaksanakan? Untuk pembelajaran yang kemarin saya telah laksanakan, itu saya sendiri ya Bu ya, itu merasa cukup puas ya, walaupun belum puas banget ya Bu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak itu terlihat cukup antusias saat Cukup ya? Ya, Oke. pelaksanaan pembelajaran itu. Oke, aku udah merasa cukup tentang pada kemarin ya. Sekarang, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan dari RPP tersebut? Kalau sesuai rencana atau tidaknya, menurut saya tidak Bu. Karena gini, kemarin itu kan kalau di rencana jam pelajaran saya itu kan harusnya 3 jam pelajaran. Nah, tetapi kemarin saat pelaksanaan itu hanya 2 jam pelajaran kan ya Bu ya. Oke. Karena kan 1 jam dipakai buat acara Sromiraj kemarin. Iya, jadi potong tuh jadi 2 jam pelajaran doang. Jadi berkurang ya. Berkurang, jadi yang sudah saya laksanakan semuanya tidak bisa saya jalankan proses pembelajaran. Oke, sekarang dapatnya Bapak ceritakan nih hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses kemarin itu apa? Yang memuaskan kemarin yang saya lihat itu anak-anak terlihat antusias ketika saya menjelaskan. Nah, tetapi saya juga belum paham betul kalau misalkan siswa itu terlihat antusias apakah sudah mengerti atau belumnya. Karena kan ada yang siswa ada yang terlihat memperhatikan tetapi saat diujikan atau saat ditanya malah nggak tahu. Itu kan kita juga belum mendalami sampai sejauh mana pemahaman siswa terkait pembelajaran kemarin. Gitu. Untuk yang kemarin apa sih pembelajaran kemarin itu untuk berapa kali pertemuan Pak? Harusnya untuk dua kali pertemuan, berarti 6 kali 45 ya? Iya, harusnya ya.
Kemarin kita hanya 2 kali 45 berarti ya? Betul. Oke, sekarang bagaimana pikiran Bapak mengenai ketercapaian dari TP yang Bapak ajarkan kemarin? TP-nya. TP-nya. Nah, jadi kalau untuk TP-nya yang tadi sudah saya sebutkan, Bu, karena waktunya berkurang, jadi ya tidak semuanya terlaksana gitu. Jadi tidak semuanya tercapai. Jadi istilahnya baru berapa persen itu kira-kira? Kalau misalkan dari 6 kali 45 hanya 2 jam pelajaran. Tapi kan kalau dipersentasekan itu paling tidak sepertiganya. Oh, sepertiga ya, sekitar 35% ya? Ya, sekitar segitulah. Oke, kira-kira menurut Bapak kesulitan apa yang dirasakan oleh peserta dalam pembelajaran kemarin itu? Kalau yang saya lihat memang kemampuan siswa di dalam belajar matematika itu kan tidak semuanya tidak semuanya langsung cepat tangkap gitu ya apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, yang saya lihat ada beberapa siswa yang kelihatannya memperhatikan, tapi saya yakin anak tersebut tidak terlalu paham gitu sama apa yang saya jelaskan gitu. Jadi kesulitan siswa sih mungkin saat penjelasan ada yang bisa menangkapnya dengan cepat, ada juga yang tidak terlalu cepat dalam memahami apa yang saya sampaikan gitu. Kesulitannya sih kayak gitu sih. Oh, gitu. Sekarang dari pembelajaran kemarin kira-kira sudah ada unsur diferensiasi belum? Dari pembelajaran kemarin itu? Ya, untuk diferensiasi memang kemarin itu saya belum menerapkannya, Bu. Oke, kan ada tuh dari produk, dari konten, dari proses. Ya, itu, belum ya? Itu belum. Oh, kemarin. belum. Jadi kemarin. Kira-kira alasannya apa, Pak? Yang pertama waktu. Oh, waktu. Ya. Oke, waktu. Karena 6 JP ya? Ya, 6 JP. Kan 2 JP gitu kan. Oke. Sudah kurang. Kira-kira kesulitan Bapak apa tuh dalam pembelajaran kemarin tuh? Kesulitannya? Kalau untuk kesulitannya ya mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kemarin belum sesuai dengan cara belajar setiap masing-masing siswa sih, Bu. Jadi saya masih ibaratnya masih konvensional gitu. Konvensional. Ceramah. Nah, kayak Abang ya? Hah? Sebenarnya bukannya kalau sultan itu tidak boleh ceramah ya? Iya, seharusnya seperti dikurangi, bukan tidak boleh tapi dikurangi gitu maksudnya. harusnya kan guru sebagai fasilitator ya, Bu. Tuh. Nah, tetapi kemarin saya pun tidak ada diskusi kelompok ya. Jadi kan saya full ceramah tuh ya. Memang karena saya kepikirannya, wah ini jam saya udah berkurang, jadi saya harus cepat menjelaskan nih biar anak-anak sampaikan materi yang saya ajarkan. Oh, berarti pada saat nanti selanjutnya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Dengan waktu yang mungkin masih ada 3 jam lagi ya? Iya. Dan waktu 3 jam mendatang itu kira-kira apa yang perlu aku merasa kurang di mananya gitu untuk melengkapi yang belum gitu. Kira-kira apa? Kalau saya sih ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh. Nah, jadi nanti bayangan saya, Bu ya, saya akan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Contoh misalkan ada yang membuat video penjelasan, kemudian ada yang membuat misalkan poster gitu ya, dan ada yang mengerjakannya secara tertulis biasa seperti itu. Oke, berarti kalau dari yang Bapak omong itu berarti termasuk itu produk namanya. Di akhir gitu, di akhir. Kalau di awal tuh namanya kan kontennya dulu, kontennya apa nih? Berdasarkan Bapak sudah melakukan apa sih untuk anak-anak itu untuk acara gaya belajar anak-anak sudah dilakukan belum? Sudah di awal. Oh, nah. Biasanya saya kendalanya gini, Bu. Iya, kendalanya apa? Pembelajaran matematika berdiferensiasi itu saya bingung tuh gimana tuh prosesnya. Mungkin Ibu ada saran atau ada masukan gitu. Memang itu kendala gitu. Kendala. Jadi Bapak belum ada rencana nih bagaimana untuk tadi Bapak udah ngomong. Kalau untuk proses saya belum ada gambaran. Ya. Tapi kalau untuk produk itu bisa. Tidak usah semuanya Pak, nggak masalah, kan namanya berlanjut ya, nggak harus dari proses konten, proses produk enggak.
salah satu aja nggak apa-apa. Apa misalkan di produk, bagus itu di produk. Itu udah dinamakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Setahu saya sih seperti itu. Ya, kalau saya sih memang di pelajaran saya itu di awal dibagi dari konten. Konten itu misalkan kalau pelajaran saya itu ada istilahnya mendengarkan anak-anak video, video gitu. Terusnya ada lagi dalam bentuk PowerPoint anak-anak melihat tuh konten tuh. Kalau yang buat gitu kita yang buat, kita sebagai menyediakan berdasarkan gaya belajar anak-anak gitu. Jadi 3 konten itu maksudnya 3 konten itu bentuk audio, dalam bentuk video ya, dalam bentuk video, dalam bentuk PPT itu masuk visual. Anak-anak melihat kan. Nah, kalau kita itu masuk video tuh bisa tuh kayak gitu. Bapak sebenarnya udah masuk ke bagus nih untuk yang kedepannya nanti menggunakan yang produk ya. Iya. Insyaallah saya. Kira-kira produknya menurut Bapak bagaimana nih? Bapak udah ada pikiran untuk produknya nih? Iya. Hasilnya bagaimana maksudnya? Kira-kira emang yang dihasilkan itu apa gitu? Yang Dari pembahasan materi yang tadi Bapak berikan kemarin itu. Iya, Tentang itu tentang anuitas. Saya lihat kemarin tuh ada hitung-hitungan, ada berapa persen pajak dan sebagainya kayak begitu. Lumayan repot ya. ya lumayan. Tapi saya ngitung duit senang sih. Duit orang tapi ya. Nggak masalah, maksudnya duitnya itu orang lah. Jadi gimana? Ya kalau untuk produk seperti yang saya jelaskan tadi, saya ada yang saya tugaskan untuk membuat video penjelasan atau presentasi seperti itu. Kemudian ada juga yang saya mintanya nanti bayangan saya Bu ya, itu dibuat poster gitu. Poster nanti kan poster itu bisa tuh ditempel di kelas kan, jadi ketika ulangan siswa bisa lihat ke situ. Yang dilihat apa Pak? Yang dilihat kan rumus doang gitu, masa dilihat rumus gitu. Pusing anak-anak lihat rumus matematika semua di situ ya. Bagus sih, jadi anak-anak nyontek waktu Bapak gitu. Iya. Secara langsung pada saat ujian ada rumusnya di sana no, ada rumusnya di sini ya. Gue lihat aja situ. Bercanda Bu. Oh bercanda. Apa namanya? Gak boleh bercanda ya, ini iya. serius. Mohon maaf. Iya, saya Jadi maafin. ya kayak gitu sih Bu, paling Oke. video, kemudian poster atau apa flyer ya. Flyer tuh yang lebih menarik tuh yang berjalan kayak gitu kan. Iya. Gitu tuh. Dan saya kepikiran juga untuk membuat project, cuma susah juga sih Bu ya. Kalau saya tanya ke guru-guru lain yang mungkin Project apa nih Pak? ya kayak membuat apa ya waktu itu ya, Pak Heri waktu itu pernah mungkin saya buat project kelompok itu ada yang apa namanya, saya lupa detailnya sih, cuma Berarti Bapak bisa kolaborasi dengan Pak Dery. ini kan beda rumput gimana? Ya nggak Salah apa-apa kan cuman ilmu pembelajarannya aja bukan materinya ya. Beda lah, Pak Dery kan sejarah, kamu matematika ya pasti beda. Tapi ilmunya itu maksudnya caranya bagaimana untuk kolaborasi itu bukan berarti kita harus satu rumpun, nggak mesti. Tapi beda, kita ambil ininya aja. Maksudnya ilmunya, oh berarti Pak Dery itu lebih. Pak Dery soalnya ini sih ya, CGP angkatan berapa dia? Kalau nggak salah 10 deh. 10. Oke, berarti Sudah gitu. Iya, betul. Nah, sekarang saya mesti lihat nih nanti kira-kira untuk kelas mana? Kelas 11. 11.5. Nah, berarti untuk 11.5 kapan lagi tuh kira-kira? Apanya? Nah, pembelajarannya. Untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang baru 2 jam atau 2 jam. Sesuai jadwal tuh di hari Selasa. Hari Selasa. Oke, berarti saya mungkin mau lihat nih di pertemuan selanjutnya actionnya Bapak yang katanya mau melakukan Pembelajaran berdiferensiasi. produk ya, nggak apa-apa kita kan namanya, dan tidak semua TP memang harus menggunakan diferensiasi ya, kita nggak semua TP seperti itu, jadi kita harus namun kita masih belajar. Saya juga di sini masih belajar, saya baru. Tapi kalau nggak semua TP boleh juga nggak berdiferensiasi. Ya nggak bisa juga, saya juga nggak semua TP melakukan. Dan sebenarnya kita harus benar-benar menyiapkan pertama pada konten nih. Konten itu kan banyak, kita mesti buat videonya, kita mesti cari video, kita mesti buat PowerPoint-nya dan yang visual dan sebagainya. Tapi kalau gini bisa loh. Saya kepikiran kalau untuk konten itu proses, konten itu proses. Konten itu bukan, konten itu Tapi digunakan saat awal. proses. Iya. Setelah itu, konten itu awal. Jadi
kalau misalkan saya bikin PowerPoint nih, ya. Nah di PowerPoint itu ada slide yang isinya itu video pembelajaran, misalkan saya ngambil dari YouTube gitu. Nah itu udah Itu konten. Berdiferensiasi. Iya, bisa. Itu untuk yang mungkin anak-anak yang visual, yang audio atau yang kinestetik. Estetik. Kalau kan senang mendengar, itu kan video kan? Mendengar itu kan buat yang audio atau enggak yang kinestetik biasanya. Kalau yang visual, dia lebih senang diterangin, senang membaca, gitu. Jadi mungkin yang apa tadi yang visual ini? Ya, yang visual itu yang membaca, yang apa sih yang menerangkan tuh kayak ceramah tuh cocok tuh kalau visual. Tapi kalau yang audio bosan, anak ngantuk loh gitu. Kan nggak dengerin juga Bu? Enggak dong, kedengerin tapi masalahnya dia mesti mendengarkan yang menarik. Mungkin kalau yang ngomong nggak menarik banget sih kayaknya. Berarti cara penyampaiannya harus Betul, menarik, mungkin penyampaiannya dengan menggunakan alat peraga misalkan. Nah itu mungkin lebih menarik gitu. Mungkin kita anak SMA peraganya yang agak bagus sedikit kali ya. Tapi kalau saya sih makanya pakai ini Bu, teknologi. Jadi Betul, nggak- bagus banget. Padahal kan ini ya anak muda perlu teknologi, budaya tinggi, pokoknya oke lah. Itu harus ditingkatkan. Makanya saya itu kepada biar lebih masih muda, biar lebih berkembang, hari ini lebih bagus. Ini. Ya, jadi lebih gampang mencari sumber-sumber yang terpercaya, jangan asal ambil juga. Gitu. Jadi saya masih menunggu nih kira-kira progresnya Bapak, apakah memang pembelajaran Bapak sudah termasuk biasanya dalam bentuk produk nih, apa produk ya? Saya masih mau lihat nih, mungkin berapa minggu ke depan ya? Minggu depan kan libur ya? Libur, oke, berarti 2 minggu lagi. bulan puasa ya? Apa habis lebaran aja? Jangan kelamaan, saya mesti melihat progresnya bagaimana. Jadi semua kesulitan yang Bapak temukan tadi apa tadi katanya? Anak-anak tidak Ya memperhatikan, cuma nggak tahu dia berarti ngerti atau enggak. berarti itu harus dicari Saya juga ini solusinya. Bu, apa namanya, pikirannya untuk mengatasi solusi itu saya akan ini Bu, apa namanya, mendampingi ketika mengerjakan soal gitu. Betul. Kan kadang gini Bu, anak itu ketika saya jelaskan kemudian saya tanya apakah ada yang mau bertanya, nah itu biasanya malu-malu tuh siswa. Nah, lo apalagi Bapak ada gurunya ya? Iya, biasanya malu-malu kucing itu. Kucing yang pegang. Terus setelah saya datangi, saya lihat kok nggak dikerjain, ternyata nggak ngerti. Saya tanya, kenapa nggak nanya? Malu Pak gitu. Berarti Makanya perlu pendekatan. tapi dia terlalu dekat. Kita dalam bentuk pembelajaran ya Oh, iya. Pak. Pembelajaran sebentuk Tapi kalau kayak gitu masalahnya ini Bu, saya kepikirannya masalah di waktu. Jadi kalau saya samperin satu-satu kan pasti kehabisan waktu juga ya. Jadi saya berpikiran memanfaatkan ya, meminta tolong ke siswa-siswa yang bisa materinya itu dijelaskan ke teman-temannya. Oke, itu namanya tutor sebaya. rekan ya, terus membawa. Jadi kalau misalkan memang ada temannya yang lebih bisa mengajarkan temannya yang mungkin belum paham gitu, meringankan tugas Bapak kan ya? Iya betul. Iya betul. Emang di kelas Bapak anak yang pintar? Kalau di kelas saya 11-1. 11.5 dong, karena ngomong 11.5 sekarang Pak. Oh iya. Kalau itu kurang lebih. Bapak udah bisa melihat kan anak-anak yang kira-kira bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya Sudah saya petakan. Kira-kira ada 10 lah. lumayan tuh, lumayan. Kalau dibikin kelompok bisa itu. Oke. Jadi mungkin kedepannya pembelajarannya ya berkelompok juga. Betul. Jadi saya sebagai fasilitator gitu kan ya. Boleh, seperti itu nggak masalah. Yang penting nanti saya lihat progresnya aja nih nanti 2 minggu ke depan setelah pas bulan puasa. Mudah-mudahan Bapak nggak lemes ya. Harus semangat Pak. Saya juga semangat ini. Tergantung paginya sahur apa. Saya harus semangat. Besok PI dalam bulan puasa mau saya besok nih. Zoomnya sampai sore. Loka karya bulan puasa lemes Berarti nggak ada kayaknya. uang transfer dulu ya? Ada uangnya, makannya nggak ada makan, tapi saya kayaknya insya Allah nggak puasa deh guys. Oke Pak Fajar, terima kasih. Saya sudah mendapatkan ilustrasi dari Bapak tentang pembelajaran yang kemarin.
entah Bapak masih sebenarnya kurang puas, tapi anak-anak sudah cukup antusias. Hanya di sini Bapak nih di mendatang itu mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk produk. Konten juga insya Allah. Konten insya Allah alhamdulillah. Nanti dengan Bapak udah bisa seperti itu, nanti bisa berimbas ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman udah pernah sih, tapi belum tahu mungkin itu berarti berdiferensiasi itu gitu, termasuk gitu. Padahal kita kan ngajar dari zaman dulu kan memang begini aja, nggak tahu ternyata itu termasuk pada saat itu. Nah nanti saya mau lihat progresnya Bapak nih selama 3 minggu lah, karena minggu depan kita libur 3 minggu, sambil menunggu kita observasi dari kepala sekolah ya tentang tugas kita RKS itu. Nah saya akan melihat lagi kira-kira ada kan nih perkembangan, ada kan nanti hasilnya bagaimana gitu ya Pak ya. Siap. Benar Bapak berkenan ya? Insya Allah berkenan. Nggak masalah kan Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fajar ya, maaf merepotkan, semangat terus. Siap. Apalagi Bapak generasi muda nih, saya masih muda juga sih, Bapak tetap masih muda dari saya. Semangat ya Pak. Aku tua Ibu ya. Enggak, saya nggak tua, saya cuma lebih banyak pengalaman saja. Oke, terima Siap, kasih siap. Pak Fajar.